Kita ini makhluk yang penuh dengan dosa. Itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali bin Abi Thalib. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepada mereka. Yang di surat At-Tahrim ayat 8 Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apakah ketika ayat ini dibacakan tidak masuk? Tatkala berbincang tentang taubat, tentang memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, jangan berpikir ini ayat khusus pelaku dosa dan antum merasa tidak masuk dalam ayat ini. Kita masuk semuanya. Walaupun antum selalu berada di sop pertama. Seperti tadi kita sholat, kita selalu minta ampun. Dan bagaimana Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang, mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas, tubu ila fa inni, aku nih kata Nabi SAW. Yang bicara orang lain. Utusan Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW. Aku banyak sodakohnya. Sodakoh, Masya Allah, tiap hari dia bersodakoh. Tatkala diperintahkan bertobat, karena dia berpikir, aku masih berada dalam makom taubat. Menjelaskan hal itu agar orang-orang yang sudah beramal soleh jangan merasa hadis yang disampaikan, ayat yang dibacakan itu bukan buat anak gitu. Ini cocoknya ayat ini buat fulan. Kajian tentang tobat itu ya seharusnya tadi buat para pelaku dosa. Dan kita pelaku dosa. Nabi mengatakan sesungguhnya aku dalam sehari bertobat dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla lebih daripada 70. Kalau kita perhatikan jemaah, fadilah dari banyak amalan. Contohnya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala syai'. Kalau kita baca itu di pagi hari 10 atau sampai 100 kali atau lebih, fadilahnya diampuni dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Loh, kok fadilahnya ampunan lagi dari Allah Azza wa Jalla? Puasa nanti tanggal 9 hari Arafah, ahtasibu an yukaffirallah as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'daha. Jadi puasa balasannya itu diampuni dosa tahun lalu, dihapuskan kesalahan-kesalahan tahun dan kesalahan-kesalahan yang akan datang. Ampunan lagi gitu. Puasa Asyura. Apa fadilah puasa Asyura? Diampuni dosa tahun lalu. Ampunan lagi. Ya, kita memang harus benar-benar memahami makom tobat. Makom tobat ini makom yang akan selalu mendampingi kita dalam perjalanan menuju Allah. Ketika antum baru hijrah, baru kembali kepada Allah Azza wa Jalla, antum bertobat. Antum memperbanyak istighfar. Dan kita lihat ya, seorang hamba yang dulunya punya masa lalu yang kelam. Ketika dia baru hijrah, engkau lihat bagaimana tobatnya dia. Engkau lihat bagaimana istighfarnya dia. Engkau lihat bagaimana dia terus memohon kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosanya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan dia. Ustaz, apakah ana masih diampuni dosa-dosa ana? Ustaz, bagaimana caranya bertobat? Biasanya hal ini terjadi di awal perjalanan antum menuju Allah. Setelah itu, kok kendor tobat? Kok mulai pudar semangatnya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Ada apa sebenarnya? Kadang-kala dia merasa sudah baik. Aku sudah nggak kayak yang dulu. Tapi engkau harus tahu bagaimana Rasul SAW disuruh bertobat sama Allah Azza wa Jalla. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwab. Itu perintah Allah kepada Nabi SAW setelah penaklukan kota Mekah. Sebelum beliau meninggal dunia. Setelah masa perjuangan beliau yang penuh dengan pengorbanan. Diperintahkan untuk bertobat. Untuk mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena kita perlukan dalam hidup ini ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita
perlu kasih sayang Allah buat kita. Jemaah haji, ketika pulang haji dapat apa? Man haji falam yarfud walam yafsuq raja'a ka yaum waladathu. Orang yang berhaji, yang hajinya mabrur, yang dia di situ tidak mengucapkan ucapan yang kotor, yang nista, dan dia tidak melakukan perbuatan dosa, pulang seperti bayi yang tidak punya dosa. Tadi kita mendengarkan Syekh Utsman membacakan ayat-ayat Allah, cerita bagaimana para nabi yang berjuang dengan orang-orang menghadapi musuh-musuh yang banyak. Mereka tidak lemah, mereka tidak khawatir, mereka tidak takut. Tapi mereka ketika harus berdoa memohon kepada Allah menghadapi musuh-musuhnya, apa yang mereka katakan? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ketika mereka sedang menghadapi musuh, mereka tahu dengan fadilah mati syahid, tapi mereka tahu mereka punya banyak dosa. Mereka juga meminta kemenangan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka tahu mereka makhluk yang penuh dengan nista hidup. Maka yang mereka minta diampuni dosa-dosa. Wa israfana fi amrina. Ada banyaklah kelewatan batas yang kita lakukan dalam urusan-urusan kita ini. Wa tsabbit aqdamana. Kasih kami kekuatan ya Allah. Karena yang menyebabkan orang lemah, yang menyebabkan orang itu jadi hina, dosa. Maka sebelum minta sama Allah kemenangan, kekuatan, minta dulu ampunan. Kita banyak dosanya. Dan itu harus menemani perjalanan hidup kita sampai selesai kita beramal. Selesai sholat, apa yang kita baca tadi? Astagfirullah. Kita minta ampun. Dan makom tobat itu beda-beda. Tobatnya para nabi itu berbeda dengan tobatnya orang-orang soleh. Tobatnya orang-orang soleh, orang-orang yang baik, berbeda dengan tobatnya para pelaku dosa yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi tatkala antum sudah kenal sama Allah, maka antum akan lebih sering bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin antum tidak melakukan perzinahan, mungkin antum tidak ribain orang, mungkin antum tidak mencuri, mungkin antum menjaga pandangan antum. Tapi terkadang yang antum lakukan adalah bertobat dari waktu yang pergi tanpa manfaat dan ketaatan. Antum boleh jadi bertobat karena antum merasa sudah sedekah. Orang yang soleh berarti Allah. Kenapa? Karena dia melihat seakan-akan dia telah berbuat baik. Padahal sebenarnya yang membuat dia berbuat baik itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita ini tadi bisa sholat jamaah, Allah yang menggerakkan hati kita. Di Malang sini ada berapa ratus ribu manusia. Bahkan berapa juta manusia. Di antara mereka berapa orang yang Allah gerakkan hatinya untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dan antum termasuk dari mereka. Yang seharusnya antum sadar, itu nikmat dari Allah. Ketika ada perasaan, merasa sudah baik, melihat amalan kita banyak, istighfar untuk minta ampun sama Allah. Dan tatkala orang terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat dari dosa-dosa, maka insya Allah dia akan semangat beribadah yang selanjutnya. Tadi persiapan Ramadan, tobat dan istighfar. Mau sholat tadi, bertobat, selesai sholat, istighfar lagi. Supaya kita untuk melanjutkan amal soleh itu ada kekuatan. Jamaah. Dosa itu melemahkan hati kita. Orang yang ibadahnya sudah banyak, dia berharap tambah lagi ibadahnya. Maka mau tidak mau dia harus menguatkan dirinya. Ada noktah hitam di jantungnya itu. Fa idza taba wastaghfara wa naza'a suqila qalbu. Kalau dia bertobat, tobat itu artinya menyesal. Dia beristighfar, dia meninggalkan dosa itu, berniat untuk tidak mengulanginya, maka noktah itu dibersihkan dari jantung. Kalau dia kembali berbuat dosa, maka akan tambah noktah itu. Kembali berbuat dosa, ada tambah noktah itu. Sehingga ada orang yang lemah jantungnya. Antum lihat,
Orang yang sudah sepuh, ketika dia datang ke dokter divonis antum jantungnya udah lemah, antum ada penyumbatan, macam-macam lah penyakit itu jantung. Bagaimana supaya, dari mana dia tahu apa? Dari mana dia tahu jantungnya lemah? Karena kalau jalan kadang kala ngos-ngosan dia nggak bisa lari lagi seperti dulu dia lari, nggak bisa lagi. Mulai lemah fisiknya, karena memang kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia itu ada sebuah organ. Kalau dia sehat, dia benar, yang lain jadi benar. Tapi kalau dia sakit, semuanya sakit. Maka tadi istighfar, taubat itu dalam rangka menyehatkan jantung kita, membersihkan hati kita supaya kuat untuk beraktivitas yang lainnya. Terkadang ada yang harus di-bypass karena nggak mungkin lagi pasang ring sudah. Ya ada orang-orang yang memang harus benar-benar dikasih cobaan sama Allah supaya dia berhenti berbuat dosa. Kok kembali kepada Allah? Apa kita nunggu dikasih musibah baru kita kembali kepada Allah? Enggak. Ahibati fillah. Di surat At-Tahrim tadi, di ayat 8 Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa sih taubatan nasuha? Ya taubat yang benar, yang baik ya. Taubat yang kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yang mencakup 4 perkara. Taubatan nasuha. Yang pertama adalah beristighfar dengan lisan. Merasa berbuat dosa, dia langsung minta ampun dengan lisan. Kemudian setelah itu dia dengan hatinya, bagaimana dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Dengan fisiknya dia meninggalkan dosa itu. Dan yang keempat, wa muhajaratu sayyi'il ikhwan, berpisah dengan teman-teman yang buruk. Taubatan nasuha itu, kita perlu berpisah dengan kawan-kawan yang selama ini membuat kita berbuat dosa. Oleh karena itu, tatkala ada seorang yang membunuh 100 orang, lalu dia bertanya kepada alim ulama tersebut, hali min taubah, apakah aku masih bisa bertobat? Kata dia, apa yang menghalangimu dari tobat? Nggak ada. Cuma masalahnya satu, ini orang sudah bertobat ya. Artinya kalau bicara tobat tadi menyesal ya. Kemudian dia meninggalkan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi gara-gara orang ini tetap berada di tempat yang sama, maka dia akan mengulangi dosa itu lagi, mengulangi dosa itu lagi. Bayangkan dia sudah membunuh orang pertama. Orang itu menyesal biasanya jemaah. Tapi ternyata dia membunuh yang kedua, membunuh yang ketiga, membunuh yang keempat. Orang kalau berbuat dosa itu, dia tahu ini perbuatan dosa, tapi dia mengulangi lagi sampai 100 jemaah. Ketika dia telah membunuh 99 orang, dia akan datang kepada orang yang ahli ibadah. Maka ingat, ada perbedaan antara al-abid wal-alim. Cuma biasanya di negeri kita kalau melihat orang yang sering ke masjid, yang suka baca Quran, yang suka puasa sunnah, kita menyebutnya apa? Wong alim nih. Bukan. Kalau sekedar ibadah buat dia sendiri, itu namanya abid, orang ahli ibadah. Alim ini orang yang punya ilmu dan mengajarkan ilmunya. Makanya ketika orang ini membunuh 99 orang, dia salah tanya. Dia bertanya kepada siapa? Orang yang ahli ibadah. Ketika datang dia mengatakan, saya ini sudah membunuh 99 orang. Mungkinkah saya bertobat? Berarti kan dia niat tobat jemaah. Apa kata orang ini? Engkau sudah membunuh 99 orang. Untuk mau tobat? Nggak ada tobat buat engkau. Ya sudah, tambah 100. Iya. Kenapa? Karena memang dia hidup di lingkungan yang mendukung dia untuk membunuh jemaah. Ketika orang ahli ibadah yang jawab nggak punya ilmu, jadinya kayak gitu. Menyebabkan orang yang mau tobat malah tambah dosa. Ini orang mau tobat jemaah. Ternyata gara-gara orang ahli ibadah ini, dosa dia bertambah. Jadi 100 yang dia bunuh.
Akhirnya dia tanya tentang orang yang paling alim. Maka dikasih tahu, ini loh orang alim. Jadi ingat, ada perbedaan antara orang alim dan orang yang ahli ibadah. Kalau kita bicara tadi tobat tadi, kita lihat bagaimana orang yang alim, Nabi kita Muhammad SAW. Istighfarnya aja sekali duduk 100 kali. Dalam sehari lebih 70 kali beliau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang alim. Kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti kemuliaan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Orang yang ahli ibadah itu bintang-bintang banyak tuh. Tapi orang alim seperti rembulan. Ketika dia datang, tenggelam itu bintang-bintang. Maka ketika dia dikasih tahu orang yang alim, dia berangkat. Maka dikasih tahu orang alim ini, apa yang menghalangmu dari taubat? Cuma ada satu masalah. Ini bicara taubatan nasuha tadi. Ketika Al-Qurtubi menyebutkan 4 perkara yang harus ada dalam taubatan nasuha, salah satunya muhajaratu sayyil ikhwan, meninggalkan kawan-kawan buruk. Dia mengatakan, cuma masalahnya engkau ini tinggal di kampung yang nggak benar. Kalau engkau benar mau taubat, engkau pindah dari kampung. Pindah sana. Ada tempatnya orang-orang soleh di sana. Orang-orang yang ahli ibadah. Engkau fa'budillah ma'ahum. Beribadah kepada Allah bersama mereka. Berangkat orang ini. Kenapa dia ninggalkan kampungnya? Karena dia niat tobat. Sebagian kita terkali kasih tahu, kau harus pisah sama kawan-kawan. Anda nggak punya kawan nanti. Kalau kawan-kawan mau membuat engkau mengulangi dosa itu, apa manfaatnya? Sedangkan Allah memerintahkan taubatan nasuha. Bukan taubat yang biasa-biasa. Tobat yang maksimal, jemaah. Maka seringkali ada orang bertanya, Ustaz, gimana anak melakukan dosa yang sama, melakukan dosa yang sama, Ustaz? Boleh jadi masalahnya engkau berada di tempat yang sama. Yang lingkunganmu tidak mendukungmu untuk meninggalkan itu dosa. Ada cerita di Jember. Seorang yang curhat sama anak. Dia kerja di sebuah tempat. Dia melakukan dosa besar di tempat itu. Tapi dia mau bertobat. Cuma istrinya ngomong, kalau engkau memang mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan di tempat itu lagi. Resign dari sana. Tempat kerjanya sebenarnya halal. Bukan tempat kerja yang haram ya, enggak. Tempat kerjanya halal. Dan insya Allah uang yang dia dapatkan halal juga. Cuma lingkungan tempat kerja dia itu membuat dia berbuat dosa itu. Akhirnya karena dia niat tobat, dia resign sama istri. Udah dibantu sama istrinya. Udah bang, ayo kita perbaiki. Kembali kepada Allah SWT. Maka tolong diperhatikan ketika Anda bertobat dengan taubatan nasuha. Antum lihat apa sebenarnya yang membuat Anda berbuat dosa. Kalau ternyata tempat kerja Anda ini Anda, kayaknya Anda mencari tempat yang lain. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ketika engkau bertobat dengan taubatan nasuha, semoga Tuhan kalian menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Setelah dihapuskan dosa-dosanya, dimasukkan ke surga. Jadi nggak ada orang masuk surga bawa dosa, nggak ada. Iman dosanya dihapuskan sama Allah, diampuni sama Allah Azza wa Jalla, atau kalau ternyata dosa-dosa dia nantinya ya tidak diampuni sama Allah, maka dia harus dibersihkan di dalam neraka. Artinya yang masuk surga itu udah bersih. Maka taubat ini tadi dapat menghapuskan dosa, memasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla, tajri min tahtiha al-anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina ma'ahu. Apa ayatnya, Ustaz? Ana sampai lupa aja. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini berkaitan dengan hari kiamat nanti. Pada hari di mana Allah Azza wa Jalla tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman. Pada hari di mana manusia akan dibagikan cahaya. Jadi kalau kita lihat, ada hari nanti
Yang kemuliaan manusia itu diukur dengan amalannya. Kemuliaan manusia diukur dengan amal soleh. Kalau di dunia ini kita melihat orang-orang mulia bukan karena amalannya. Karena hartanya dimuliakan orang. Karena jabatannya dihormati masyarakat. Bukan karena amalannya. Bahkan berapa banyak orang yang beramal soleh tapi dihinakan. Karena memang dunia ini bukan negeri untuk memberikan penghormatan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Tapi nanti pada hari kiamat, ketika manusia keluar dari kuburnya, itu sesuai dengan amalannya. Mulai mati, dia sesuai dengan amalannya. Di kuburan bersama amalannya. Kemudian dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Dibagikan rapot sesuai dengan amalannya. Ditimbang sesuai dengan amalannya. Dan nanti ada waktu pembagian cahaya. Karena menuju ke surga itu ada satu area yang gelap gulita. Yang kalau orang ini nggak punya cahaya, jatuh ke neraka. Maka para orang-orang beriman dan Nabi itu, cahaya mereka keluar. Mereka bisa melihat jalan. Terus apa doa mereka? Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Waghfir lana, dan ampuni kami ya Allah. Bayangin jemaah. Mereka masih minta ampun lagi jemaah. Mereka sudah melihat cahaya itu jemaah. Mereka mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla agar disempurnakan cahaya mereka. Sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maka ahibati fillah, menghadapi 10 awal Dzulhijjah ini, kalau kita nggak bertobat kepada Allah, nggak bersih-bersih diri kita, kayaknya berat jemaah. Untuk maksimal ibadah. Sebelum Ramadan kita dapat cerita tentang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, bagaimana mereka beribadah di bulan Ramadan. Bagaimana Nabi SAW yang sudah tua, yang sudah sepuh jemaah, beliau itu kok bisa ya sholat malam 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat jemaah 5 juz, bukan di bulan Ramadan. 5 juz. Kok mampu ya? Antum berapa juz mampu? Kaki antum mampu sebenarnya. Kakinya mampu. Karena sebagian orang ini kalau disuruh goes, mana yang suka goes? Yang suka goes ini kadang-kala dia mampu 1 jam naik. Sampai Anda bingung, kadang-kala teman-teman dari Surabaya itu goes ke Batu. Kuat antum ya. Kuat Ustaz gitu dia. Lihat sholat malam, enggak kuat Ustaz. Jadi kalau dilihat masalahnya kan fisiknya kuat ya. Apa yang lemah? Jantungnya yang lemah. Nggak mampu dia berdiri baca tadi. Dan Anda rasakan, Anda nggak ngomong orang lain. Anda rasakan sendiri, Anda sendiri. Itu mau baca 1 juz ya ma. Ya Allah, dah tutup ya ma. Kok tak turun 1 juz ini ya? Karena ada kelemahan di jantung kita. Baca, ada sebagian sahabat yang menghatamkan Quran tiap 3 malam. Kalau baca lagi Imam Syafi'i dikatakan hatam sehari 2 kali. Ya apa ya? Di sini jemaah inti. Bersihkan hati kita dari dosa tadi. Terus istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Idza tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian suci, kalian nggak akan pernah puas baca Quran. Nggak akan pernah puas. Akan terus baca lagi, akan terus baca lagi. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Sebagaimana dosa melahirkan dosa. Maka persiapkan kita sekarang setelah membersihkan hati kita dengan beristighfar, bertobat, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tapi nih ada 10 hari kita mau ngapain aja? Ya antum punya rencana, silahkan antum mantapkan. Orang kalau tahu mau mendaki Semeru, maka dia akan persiapkan. Anda mau mendaki Semeru, apa yang dia persiapkan? Ya dia akan tentukan kapan Anda mau daki, waktunya. Apa perlengkapan yang harus dibawa? Kapan anak akan pulang? Di sana anak akan berapa hari? Antum persiapkan untuk 10 awal Dzulhijjah. Persiapkan dengan matang. Anda insya Allah 10 hari mau khatam Quran. Persiapkan. Tapi orang yang nggak punya target, dia biasa-biasa aja dia. Ya yang penting kan memperbanyak amal soleh Ustaz. Ya sudah. 10 Dzulhijjah berlalu, khatam Qurannya. Ya hampir khatam Ustaz. 7 juz. 7 juz masih jauh dari 30 juz. Tapi kalau antum niat merencana ana mau khatam 10 hari ini. Ahibati fillah, 10 awal Dzulhijjah ini sebagian ulama mengatakan lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan.
Sebagian mengatakan malamnya lebih baik 10 akhir Ramadan, tapi siangnya lebih baik 10 awal Dzulhijjah. Mereka mengatakan semua amalan di 10 akhir Ramadan itu bisa diamalkan di 10 awal Dzulhijjah. Semua amalan di sana. Iktikaf. Jangan berpikir iktikaf itu cuma bulan Ramadan. Kita iktikaf kapan aja. Itu bisa diamalkan. Sholat malam, mau sedekah, mau baca Quran, semua amalan 10 akhir Ramadan bisa diamalkan di 10 awal Dzulhijjah. Tapi amalan 10 awal Dzulhijjah tidak semuanya bisa dilakukan di akhir Ramadan. Bisa antum akhir Ramadan wukuf di Arafah. Tanggal 27 Ramadan wukuf di Arafah. Nggak bisa. Adanya cuma di 10 awal Dzulhijjah. Bisa antum berkorban di 10 akhir Ramadan. Di sini antum berkorban. Dari tanggal 10, 11, 12, 13. Dimulai dari tanggal 10. Maka jangan meremehkan 10 awal Dzulhijjah ini. Kalau kita tidak punya perencanaan insya Allah mau puasa. Berapa hari? Anak mau puasa 9 hari. Tafadhol. Karena Nabi SAW memberikan kebebasan amal apa saja. Ada yang mengatakan, apa Ustaz puasanya tanggal 9 saja? Tafadhol, engkau mau puasa tanggal 9 saja boleh. Itu puncak dari puasa awal Dzulhijjah. Tapi engkau mau puasa tanggal 7, 8, 9 silahkan. Engkau mau puasa dari awal, tafadhol. Karena ini hari-hari yang mulia. Tapi tanpa perencanaan biasanya, ya orang memang nggak punya target. Dia tidak akan bersungguh-sungguh. Mau sodako, anak insya Allah 10 awal Dzulhijjah, anak mau kasih buka bersamalah di masjid Manarul ini. Pokoknya tiap hari anak mau kirim 10 bungkus semuanya. Lu gimana Ustaz? Kalau nggak ada yang puasa, ya biar dimakan sama takmirnya. Tapi kan niatnya udah bener dia niat. Dan Allah tahu dia niat dan dia sudah kerjakan. Walaupun kadang-kala nggak dimakan oleh orang yang puasa, tetap insya Allah pahala dia dapatkan. Memperbaiki hubungan, silaturahim. Kita tahu fadilah silaturahim, maka manfaatkan nih waktu. Yang punya kerabat-kerabat yang mungkin dia tidak pedulikan di 10 awal ini, apa sih Anda bisa peduli sama mereka, apalagi sama orang tua kita. Dan insya Allah antum bisa ya merencanakan hal itu dengan membuat list. List itu boleh ditulis di tangan atau di kertas atau boleh tulis di hati antum. Antum tulis. Kemudian nanti selesai 10 Dzulhijjah antum cek list. Ternyata banyak yang tidak terlaksana. Apa penyebabnya? Dosa lagi. Bisa jadi dosa. Bagaimana cerita seorang yang bertanya kepada Hasan al-Basri. Dia mengatakan, ya Imam, aku ini gimana ya? Aku tuh kepingin sholat malam kayak orang-orang sholat malam. Aku sudah siapkan air buat berwudu. Ya. Dia sudah siapkan semua perlengkapan untuk sholat malam. Dulu jemaah nggak ada alarm. Alarmnya apa? Biasanya ayam berkokok. Orang kalau dengar ayam, dia sudah mau masuk waktu subuh seperti itu. Ini orang mengatakan, aku sudah siapkan semuanya, tapi aku nggak bangun. Kenapa Fulan bisa sholat gitu loh? Kalau bicara umur, aku sama umurnya sama Fulan. Kalau bicara fisik, aku sehat sama seperti Fulan sehat gitu loh. Tapi kenapa Fulan bisa sholat malam, aku nggak bisa sholat malam? Apa sebabnya? Oh iya, dan kadunu, engkau dibelenggu sama dosa-dosa. Masalahnya ada dosa. Perbanyak istighfar, memohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan dari waktu-waktu luang yang kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin bukan dosa, tapi tidak bermanfaat, kita mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Masya Allah, terima kasih banyak.